Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Healthies, kembali lagi di Berisik, berbincang seputar informasi kesehatan. Nah, Healthies, tahu nggak kalau misalnya masalah gizi di Indonesia itu merupakan tantangan yang besar yang bisa berdampak ke kesehatan masyarakat, mulai dari bayi sampai dengan orang dewasa. Di setiap siklus hidupnya itu ada aja masalah kesehatan terkait gizi ini. Dan di tanggal 25 Januari itu bertepatan dengan Hari Gizi Nasional yang ke-65. Nah, untuk bahas tentang gizi, hari ini kita udah kedatangan tamu, ada dua narasumber sekaligus yang hadir di podcast ini. Nah, untuk lebih tahu tentang gizi itu sendiri apa, hari ini kita udah kedatangan tamu, yaitu ada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta, ada Ibu Ina Hermina SKM MKes, dan ada Bapak Ahmad Yani SGZ MKM selaku Ketua DPC Persagi Kabupaten Purwakarta. Selamat datang Bapak Ibu di podcast Berisik ya. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan bahas tentang gizi ya Pak. Tadi kita udah singgung terkait bahwa tanggal 25 Januari ini akan ada Hari Gizi Nasional ya. Nah, apa sih Pak Hari Gizi itu? Bapak Ibu mungkin bisa dijelasin sedikit gitu tentang Hari Gizi Nasional, enggak? Oke, baik. Hari Gizi Nasional adalah kegiatan tahunan yang selalu kita peringati setiap tanggal 25 Januari. Iya. Tahun ini adalah yang ke-65. Yang ke-65. Ya, tujuannya untuk apa? Membangun kesadaran masyarakat kita akan pentingnya gizi. Tentang pentingnya gizi ya. Gizi. Dan untuk apa? Untuk mencegah seperti halnya kasus stunting dan obesitas. Sehingga penting bagi kita semua untuk paham tentang Hari Gizi Nasional. Oh gitu. Nah, kalau untuk temanya nih Pak, tahun ini tema atau mungkin slogan ya yang diangkat di Hari Gizi Nasional itu apa? Tema untuk tahun ini mengambil tema adalah memilih atau pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Untuk keluarga sehat, karena penting ya Pak ya kalau untuk di keluarga itu ya. Nah, kira-kira seberapa penting Pak terkait gizi ini sendiri di masyarakat, khususnya mungkin lingkup kecilnya di keluarga kita ya yang lebih dekat gitu sama kita kehidupan sehari-hari gitu. Kira-kira Ya, apa? problem gizi kan banyak. Nanti Bu Kapit bisa banyak menjelaskan. Kira-kira apa sih kenapa dipilih tema pentingnya makanan bergizi untuk keluarga sehat? Karena tentu masyarakat yang saya datangnya dari keluarga. Iya benar. Bagaimana keluarga paham akan makanan bergizi? Tentu dari anggota keluarganya. Harapannya adalah jika satu keluarga memahami tentang konsep makanan bergizi, tentu masyarakat juga akan terangkat. Kalau makanan bergizi itu isinya apa saja? Iya, walaupun kita kan nggak tahu ya, nggak semua familiar gitu ya untuk makanan bergizi itu. Sekarang pemerintah juga sudah menunjukkan namanya program isi piringku. Oh, isi piringku. Jadi kalau dalam satu piring, apa sih yang dimaksud makanan bergizi? Iya. Jadi tentu setengah dari porsi piring itu berisi sayur dan buah-buahan. Oh, nggak cuman nasi gitu ya, banyak atau lauk doang gitu ya. Sehingga harapannya kenapa dibuat seperti itu supaya masyarakat memahami tentang bagaimana makanan bergizi. Kemudian seperti seperempatnya itu diisi dengan karbohidrat atau bahasanya dalam makanan pokok. Makanan pokok. Berarti nggak cuma nasi kan ya Pak ya? Cuma nasi, alternatifnya bisa banyak. Nanti apa kan, aja kira-kira Pak? Kan setiap keluarga tidak semuanya mampu menyiapkan makanan bergizi. Kalau misalkan kita di Kabupaten Purwakarta, produk yang paling banyak untuk bisa menggantikan beras apa? Kalau misalkan ada musim jagung nih, itu bisa menggantikan. Oh bisa. Tidak harus selalu dengan misalkan nasi, karena bisa ditukarkan kalau dari segi gizi. Kemudian berikutnya adalah lauk pauk. Lauk pauk. Sepertiganya adalah lauk pauk. Oh, sepertiganya. Jadi dalam piring itu atau bahasanya dalam bahasa Inggris itu protein. Oh, protein. Protein itu ada dua ya, ada protein nabati, ada protein hewani. Sebagaimana tema sebelumnya kan konsumsi makanan protein hewani. Di sebelumnya, sekarang sasarannya bukan satu dua, tapi keluarga ini harus kenyang. Sehingga kalau Purwakarta kelebihannya barangkali adalah produksi ikan ya. Kami itu sebagai sumber pangan lokal yang bisa memenuhi.
tidak harus yang lain. Jadi berarti sebenarnya tuh yang baik itu dalam satu piring itu setengahnya itu sayur dan buah ya, terus seperempatnya itu karbo, sepertiganya itu protein baik hewani maupun hewani. Seperti itu. Berarti nggak bagus juga ya Pak kalau misalnya proteinnya nih yang lebih banyak atau sayur-mayurnya doang nih yang banyak, kita nggak mau pakai karbo misalnya, itu gimana? Itu berarti tidak seimbang. Nggak seimbang. Misalkan, saya nyenengin hanya makan ayam saja. Iya. Tentu di jangka panjang akan timbul masalah ketidakseimbangan tubuhnya. Dari masalah gizi ini, dari masalah asupan gizi. ini ya. Karena dalam piring itu kenapa sih harus ada nasi, harus ada ini, harus ada ini? Mungkin setiap keluarga tidak bisa menyiapkan itu, Iya. tapi minimal itu kondisi seimbang. Kalau kita bisa beragam mengonsumsi dengan gizi seimbang, harapannya kebutuhan gizi tubuh kita bisa terpenuhi dengan baik. Nah, kalau misalnya bahas tentang keseimbangan isi piringnya nih ya Pak ya, mungkin kalau anak zaman sekarang itu identik sama pilih-pilih makanan atau picky eater ya, bahasa anak jaksel mungkin ya, itu picky eater. Nah, gimana kita biar bisa ngasih dalam lingkup keluarga gitu ya Pak ya, bisa menjelaskan ataupun mengedukasi terkait itu gitu, biar anak-anak tuh mau gitu, nggak milih-milih makanan lagi gitu. Ya, tantangan hari ini bahkan kan sekarang banyak keluarga muda ya, yang barangkali dalam hal sisi mengolah makanan mungkin tidak sehebat orang-orang tua dulu, juga pengennya yang praktis. Salah satunya adalah tantangan anak tidak menyukai makanan atau dia tipenya memilih. Apa yang harus dilakukan? Ya kalau bisa memang harus melibatkan anak tersebut. Kamu hari ini pengen makan apa? Oh, jadi diajak untuk milih sendiri gitu ya. Belajar untuk memilih. Makanya di pendidikan di sekolah mulai diajarkan apa pentingnya itu sayur. Kebanyakan karena mereka barangkali belum paham atau belum tahu, sehingga bisa kita ajak tawarkan mereka untuk pilihan makanan atau ikut dalam program masak bersama. Oh, jadi kita orang tua bareng sama anaknya diajak ya. Kamu coba potong tahunya, gitu. mama potong tempenya, terus ayah potong apa dan sebagainya. Jadi dilibatkan. Dilibatkan itu ya. Nah, kalau gini nih, saya coba mau tanya sama Bu Kabit ya untuk masalah dari si picky eater ini Bu, misalnya apakah nanti bakal timbul masalah-masalah gizi khususnya di anak-anak gitu? Ya tentu saja ya. Kalau tadi kan sudah disampaikan bahwa harus ada keseimbangan gizi ya. Keseimbangan makanan yang ada di dalam isi piringku. Isi piringku itu sepertiganya karbohidrat itu kan, sepertiganya di situ ada protein hewan dan protein nabati. Kemudian sepertiganya itu ada buah dan sayur gitu. Jadi dibagi sepertiga ya. Nah, kalau misalnya ada salah satu yang tidak terpenuhi, tentu saja akan menimbulkan masalah gizi. Nah, terutama misalnya yang hari ini kita lagi benar-benar banget ya. Itu kan tentang stunting ya. Pak ini itu menurut ahli gizi karena kekurangan protein hewani ya. Makanya yang kemarin tuh temanya ke protein hewan karena tahun lalu gitu ya. Karena memang kekurangan protein hewan ini akan menghambat pertumbuhan ya, terutama tulang bagi anak ya, sehingga dia biasanya terlambat, lebih lambat gitu ya, pertumbuhannya, percepatan pertumbuhannya, dan mereka tumbuh bisa lebih pendek dari teman sebayanya, yaitu yang dinamakan stunting. Dan stunting ini bukan tiba-tiba terjadi stunting, tapi dia memang ada prosesnya ya. Jadi karena kekurangan energi yang cukup kronis gitu ya, jadi nggak bisa yang cuma dia sakit tiba-tiba kemudian dia jadi kurus. Nah itu bukan stunting, karena harus melewati dulu masalah-masalah gizi lainnya, baru dia bisa. Jadi nggak serta-merta Toto anak tuh langsung didiagnosa stunting aja gitu ya, karena dia kurus. Biasanya ada masalah dulu sebelumnya, misalnya saat hamil ibunya kek misalnya ya. Jadi makanya sekarang sasarannya kan tidak hanya ke balitanya. Jadi ke keluarganya ya, biar keluarganya. Karena stunting itu sendiri tuh berarti dari awal banget si ibu hamil itu ya sampai anaknya. Jadi makanya harus concernnya dirubah jadi ke keluarga ya kayak gitu.
Itu juga Mbak Caca ya yang membuat juga konsep untuk pengendalian stunting kita lebih ke arah pencegahan. Oh, pencegahan, iya. Jadi makanya keluarganya dari mulai hamil dia nggak boleh kek dong, nggak boleh kekurangan iya, energi kekurangan kronis, kronis. nggak boleh kurus saat Iya. hamil gitu ya. Karena ada hamil kurus perutnya aja yang gede. Iya. Nah itu juga harus hati-hati, Oh. harus benar-benar diikuti pertumbuhan janinnya. Nah kalau misalnya ibu hamilnya udah kek, maka nanti dikhawatirkan pas lahir anaknya kurang dari 48 cm, itu Oh. masuk ke kategori stunting. Nah, kalau untuk tadi balik lagi ke isi piringku itu kan berarti program pemerintah ya. Nah, konsepnya kan seperti itu. Apa ada kaitannya nggak nih sama yang lagi cukup viral tuh juga tentang MBG ya, makan bergizi gratis. Nah, itu apakah memang harus juga diatur sama Iya. ahli gizi gitu? Betul. Jadi memang MBG ini adalah program pemerintah terbaru yang sesuai dengan RPJMN-nya pemerintah pusat di tahun 2025-2029 di dalam RPJMN-nya itu merupakan salah satu programnya itu adalah makan bergizi gratis sendiri ya, selain ada pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat. Nah, yang keduanya itu adalah makan bergizi gratis. Iya. Makan bergizi gratis ini tentu saja tujuannya bukan hanya menyasar ke asupan, tapi juga ke kemiskinan, ya, ekonomi, kemudian juga asupan nutrisinya sendiri, juga kualitas SDM-nya. Jadi si makan bergizi gratis ini pemerintah membuat suatu program di mana pemerintah juga menyediakan sarananya. Jadi yang kita namakan Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi ya, yang ada di Kabupaten Purwakarta ini udah jalan loh. Udah jalan? Ya, udah ada. Iya. Kita udah ada 2. Udah ada 2? Iya. Udah ada 2. Di kecamatan mana, di Bu? Kecamatan Purwakarta. Kota Memang baru dulu di ya, Purwakarta. Yang di tempat lainnya direncanakan sekitar 9 titik sampai 9 titik sih kemarin ya, belum ada informasi lanjutan. Cuman harapannya sih bisa di tiap Semua kecamatan ya, iya. supaya lebih dekat gitu ya aksesnya. Iya. Nah, di dalam MBG ini tentu saja personilnya itu ada ahli gizinya. Ya, ya itu. Terlibat berarti ya ahli gizi. terlibat ahli gizinya di situ, dan beliau yang mengatur menunya harus seperti apa, isi makanannya, isi satu kali makanan itu. Kalau yang saat ini udah berjalan itu memang nggak bentuk isi piringku sepertiga ya. Iya. Tetapi di dalam piring yang ini ya, yang lengkap ada untuk nasi, untuk sayur, kemudian Mbak Caca udah pernah lihat ya. Iya. Nah itu sudah sudah diatur ya sama ahli gizinya. Jadi hari ini mau masak apa, bagaimana pengolahannya, bagaimana distribusinya itu sudah diatur. Berarti sudah memang disesuaikan ya, maksudnya kebutuhan gizinya nih yang mau kan sasarannya itu berarti beda-beda. Oh, beda-beda, berarti disesuaikan dengan sasarannya. Iya. Misalnya Ada balita dari mulai 0 sampai 5 tahun, kemudian anak sekolah, anak sekolah SD, SMP, SMA, TK, semua tuh dapat. Dan ibu hamil. Oh, ibu hamil juga. Iya, ibu hamil juga dapat. Nah itu nanti kita akan bisa lihat tuh ya, yang udah didistribusi kemarin itu memang beda-beda tergantung dari kelompok sasarannya. Menunya ibu hamil ya, banyaknya makanan, isinya itu berbeda ya Pak Yani ya. Untuk balita kita siapkan juga ada susunya gitu. Karena mereka kan lebih familiar mungkinnya dengan minum susu. Itu sudah disesuaikan, dan kita dari Dinas Kesehatan mengawasi itu, mengawasi bagaimana si SPPG ini berproses ya. Mulai dari awal kita lihat dulu lingkungannya, kita inspeksi kesehatan lingkungan IKL ya. Kemudian kita juga melakukan pemeriksaan makanan yang akan didistribusikan itu. Oh, itu diperiksa? Kita periksa dulu Mbak Caca. Jadi kalau misalnya ada masalah, biasanya kita kasih feedback ke penyedianya, ke ini SPPG pengelolanya. Nah, nanti kita cek, oh ini masalahnya misalnya, tapi alhamdulillah ya sekarang masih aman ya. Aman, alhamdulillah. Jangan sampai sih ya gitu. Kita besar harapan ini semua. Iya. Tapi kita juga di Dinas Kesehatan ini sudah menyiapkan ya, barangkali amit-amit ya ada masalah, misalnya kalau makanan ini kan rentan sama keracunan ya.
kontaminasi. Nah, kontaminasi ini bisa menimbulkan masuknya bakteri ke dalam makanan. Nah, kalau dimakan mungkin ada terjadi penyakit. Nah, kita biasanya sebut KLB ya, kejiwaan luar biasa. Kita di Dinas Kesehatan sudah ada timnya sih, Sudah ada Mbak Caca, timnya ya. insya Allah, ya. Jadi insya Allah aman lah ya, penanggulangan apapun bisa lebih cepat ya, Ya, gitu. kita maksimalkan untuk pengawasan, kita maksimalkan untuk semuanya berproses baik gitu ya. Nah, itu kan tadi kalau MBG itu udah ada ahli gizinya sendiri nih. Nih Pak, sebagai kalau untuk di keluarga kan kita nggak semua orang paham gizi ya. Nah, cara untuk mengedukasi terus ibu-ibu, apalagi ibu-ibu muda mungkin seperti saya gitu, belum paham nih yang bagus untuk anak itu yang seperti apa gitu. Nah, itu gimana Pak? Ya, tentu problematika di rumah tangga itu kan masing-masing berbeda ya. Ada satu mungkin tadi masalah ekonomi, ya, dia tidak mampu memenuhi kebutuhan karena uangnya nggak ada, gitu ya. Dia tahu tapi nggak punya, ya kasihan. Kemudian yang kedua tentu masalah pengetahuan, pengetahuan keluarga kan tidak sama. Nah, itu makanya di Hari Gizi Nasional ini kita mencoba edukasi melalui podcast ini kan salah satu mengedukasi masyarakat bagaimana makan bergizi seimbang. Kemudian yang berikutnya tentu masalah tabu. Itu ya, kan? Atau kebiasaan di masyarakat tidak boleh makan ini, makan itu dan sebagainya. Bagaimana caranya untuk keluarga bisa memahami? Ya tentu salah satunya adalah membangun pengetahuan mereka dengan cara mengedukasi dengan jalan apapun. Kalau kita di sosial media kita edukasi, atau di keluarga kita yang terdekat. Keluarga kita dulu sendiri nih ya. Memberi contoh, ajak makan bersama, ya kan? Karena pilihan di Kabupaten Purwakarta makanan cepat saji begitu banyak. Iya, banyak banget. Tantangannya makin banyak. Iya. Mudah-mudahan MBG ini nggak kegeser oleh makanan-makanan itu kan. Kan pasti membandingkan, padahal makanan yang dikelola itu memang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Pasti nggak akan cocok. Karena tadi kok nggak cocok ya? Karena kebiasaan keluarganya mungkin bukan makanan kayak gitu. Dia sering ajaknya ke warung A, warung B, warung C. Iya, benar. MBG juga ini sebetulnya ada tujuan ke arah pembiasaan makanan beraneka ragam. Jadi mungkin biar kita dipaksakan gitu ya. Jadi makanan sehat dan enak itu harus kita gaungkan terus. Orang yang masyarakatnya pahamnya makanan selalu harus enak. Padahal belum tentu sehat. Gitu kan? Iya, benar. Itu tantangan challenge-nya, apalagi anak-anak sekolah. Iya. Ya kan? Duh, makanannya kayak gini doang. Dia nggak suka sayur sebenarnya. Diberikan menu sayur, pasti nggak akan dimakan. Karena di keluarganya aja dari lahir ceprot dia nggak pernah diajarin makan sayur gitu kan. Sayur bentuknya kayak apa? Kenapa? Ibunya nggak bisa nyiapin sayur, karena ibu juga nggak ngerti. Anak nggak suka sayur, udah. Ya udah gitu ya, udah jangan dikasih gitu ya. Gitu kan. Nah ini mungkin tantangannya di situ, sehingga kita perlu memang memberikan pemahaman. Begitu pemahaman kita masyarakat dalam, harapannya mereka bisa menerima manfaat tadi. Oh iya, makanan bergizi itu mungkin dengan budget yang terbatas, pilih makanan lokal itu bisa memenuhi gizi seimbang. Nah, tadi soal budget nih, kan nggak semua orang ya, balik lagi masalah ekonomi lagi gitu. Untuk menyiapkan makanan yang bergizi dengan budget yang pas-pasan mungkin ya di rumah, kan nggak semua orang budgetnya banyak gitu untuk makan bergizi ini. Gimana Pak? Ada tipsnya nggak gitu mungkin? Ya kalau tips secara umum, kalau saya kebetulan saya bicara di saya ya, ya kan, lahan kosong kita manfaatkan dengan baik. Itu salah satunya kita memanfaatkan kebun atau tanaman sehingga tidak harus pekarangan. Ya ditanam dengan apa? Apalagi kalau di kampung-kampung pekarangannya lebih luas ya. Dia sebagai tahanan pangan. Kedua tentu milih makanan lokal. Contoh hari ini menjelang musim rambutan ya, tapi harganya masih mahal nih di pasaran gitu kan. Belum nanti ikannya nanti di bulan Maret mungkin murah. Kalau kita maksakan menu harus beli rambutan, mungkin harganya masih mahal. Sekilo mungkin 13.000. Jangan masukkan menu rambutan dulu karena harganya masih mahal. Buahnya masih banyak. Iya. Mungkin yang murah durian kali ya. Durian lagi banyak nih, durian lagi banyak. Seribu dan sebagainya gitu kan. Tapi tidak boleh dimasukkan dalam menu karena kandungan gasnya yang cukup tinggi. Itu contoh, artinya apa? Kita memilih makanan berdasarkan musim. Sekarang lagi musim ikan lagi murah nih. Beli ikan. Sekarang cabai lagi mahal. Nggak usah yang pengen sambel. Karena masih mahal kan, naik harga cabai 120.000 kilo gitu kan sekarang.
pedasnya melebihi pedas harganya gitu kan. Artinya sesuaikan dengan musim. Kalau musimnya lagi rame apa ini, berarti biasanya harganya kan lebih murah. Oke, iya. Yang kedua, manfaatkan sumber alam yang ada di sekitar. Iya. Itu. Sekarang kan ada yang kayak budidaya ikan. Iya, iya. Sekarang apa tanaman hidroponik gitu ya. Hidroponik ya itu yang cuman pakai orang itu bisa lahan kecil bisa ya. Berarti itu lumayan menghemat budget itu. Betul. Sama. Itu bisa sangat menghemat budget. Cuman kan hal kecil ini tidak semua orang suka melakukan hal itu. Oh iya. Tapi perubahan bertahap, Iya. pelan-pelan. Itu yang harus diperhatikan. Mungkin harus dipaksa ya, kayak tadi anak-anak dipaksa gitu makan sayur terus aja dikasih gitu ya. Iya, nah itu Pak Yani kan, kadang ibunya itu nggak tega gitu. Kita- Oh iya, kita nggak sabar. Saya nggak lihat ibu orang lain lah. Saya aja saya dulu ngurus anak tuh kan. Oh dia udah nggak mau nih makan sayur, stop aja. Padahal nggak gitu ya Pak Yani, gimana tuh ilmunya? Nah, ini Jadi aku yang nanya. nggak apa-apa. Iya gitu maksudnya. Maksudnya Pak Yani lebih bisa menjelaskan. Iya, karena kadang kita sebagai ibu tuh ya udahlah daripada anaknya nggak makan gitu ya udahlah turutin aja gitu. Karena kalau berkaca dari pengalaman saya punya anak perempuan, sekarang udah SMP kelas 8, sama dia nggak menyukai sayur. Nah, tentu kita berikan penjelasan kira-kira kenapa nggak suka sayur. Satu, rasanya nggak enak, rasanya tawar, beda dengan buah. Mau dibikin apa juga begitu rasanya. Kamu mau makan kalau dengan apa? Aku bikinin mie instan deh, tambah sayur. Ya sudah, terpaksa itu aja dulu supaya sayurnya masuk. Oh, Gitu kan, artinya modifikasi itu perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman saya tentu harus dijelaskan manfaat. Kamu anak perempuan, kamu sudah belum mengalami siklus menstruasi, apalagi kamu pertama nih, lemas nggak? Lemas gitu, ya kan? Iya. Kira-kira apa? Biasanya HB-nya turun. Kamu dikasih TTD nggak tahu dari sekolah? Dapat mana? Ini diminum nggak? Diminum. Berarti sekarang Abi yang monitoring di rumah. Nah, ini penting gitu kan? Kenapa ini penting? Pada saat kamu mengalami siklus menstruasi, HB kamu akan rendah, akan turun, kamu akan pusing, kamu akan mengalami berbagai macam, sehingga akan kekurangan zat besi yang namanya zat besi. Dipenuhi dari mana? Salah satunya tadi TDD, kedua sumber sayuran-sayuran hijau. iya. Oh, sebegitu pentingnya ya? Penting banget buat lu gitu kan. Jadi kalau lu nggak makan sayur, nasibnya kayak apa? Oh, iya sih. Ini anak yang usia kelas SMP ke sekarang usia 12. yang bisa 13. dikasih pengertian. Udah bisa dikasih pengertian ya kalau yang Kalau yang di bawah itu tentu ibunya mau modifikasi menu. misalnya Masukinlah ke tahu rolade. oh iya bisa Tahu, dibikin campur nugget gitu bakso mungkin gitu. ya. Bakso dia kesukanya apa? Masukin sekarang mungkin cilung ya, aci gulung. Iya. Di blender lah sayurannya, dililit. Yang penting masuk dulu gitu ya, Yang penting masuk dulu. sayurannya. Bagi mereka yang secara pengetahuannya sudah berpikir udah bisa, kayak saya tadi diobrolin apa sih pentingnya sayur ini? Oh, dikasih Kira-kira, penjelasan iya. ya. Kamu sering tell me nggak telat mikir maksudnya? Yuk, fokusnya kurang. Itu Iya. salah satu anemi. Oh, Kamu lagi iya. kelas, kamu nggak bisa fokus, gurunya jelasin, kamu nggak paham. Coba makan sayur. gitu ya, anemia juga berarti ngaruh ya. Iya. Jadi Teh Caca, anemi ini sama pemerintah betul-betul dapat perhatian ya. Iya. Karena kalau ibu hamilnya anemi, maka anaknya nanti lahirnya mungkin bisa beratnya kurang dari 2.500. Oh, balik lagi ya. Nah, ke balik lagi itu. nanti stunting. Ke situ-situ ya, udah kayak lingkaran setan gitu ya. Kalau gizi itu berarti ya. Mulai remaja, SMP, SMA kita berikan tablet tambah darah. Seminggu sekali ya, mereka cukup minum itu, nggak melihat dia lagi haid atau enggak. Kalau di daerah lain memang ada yang agak beda ya, dia minumnya setiap hari selama haid. Tapi kalau di kita itu di Jawa Timur seperti itu, kalau di kita seminggu sekali. Oh, Itu cukup ringan sih ya sebetulnya kalau menurut kita. Cuman kadang-kadang kan dukungan orang tuanya nggak kayak iya, Pak Yani, kan? iya, enggak semua orang kayak Pak Yani. Jadi dia bawa pulang ke rumah, masukin ke apa namanya tempat pensil. Iya, udah lupa aja ya, nggak diminum gitu. Nah makanya sekarang tuh kita pengennya ada juga kegiatan di sekolah namanya aksi berbiji ya, ke sekolah-sekolah. Cuman memang mungkin belum semua sekolah, kita bertahap. Nah itu kegiatannya
olahraga, sarapan bersama dan minum tablet tambah darah di tempat. Jadi termonitor ya. Termonitor oleh kita semua, bu gurunya juga ngelihat yang bawain minum, kemudian minum tablet tambah darah di situ. Itu salah satu mencegah stunting. Iya bener. Jangka panjang ya itu. Kita mundurnya persiapannya sangat-sangat panjang ya untuk stunting ini. Nah, kalau tadi sempat dibahas soal tabu di masyarakat, banyak gak sih Pak sebenarnya terkait gizi ini sendiri yang perlu diklarifikasi atau diluruskan gitu ya, mitos-mitos, tabu-tabu yang ada di masyarakat itu? Ya, sebenarnya tabu itu sangat banyak sekali. Contoh yang paling banyak pada ibu menyusui, ya, ibu hamil. Itu kan banyak sekali, tidak boleh makan itu, nanti anaknya bojengkol misalnya. Yang bahaya nggak boleh makan ikan. Nggak boleh makan ikan, nanti anaknya amis dan sebagainya. Iya, padahal kan protein. Itu kan kepercayaan di satu masyarakat yang memang memahaminya keliru. Kalau dari secara ilmiah gizi, bahwa saat kondisi hamil dia membutuhkan banyak protein, bahkan energinya ditambah dari sebelum dia hamil. Sehingga apa yang paling penting memang perlu di pemahaman. Edukasi kan tidak semudah yang kita ini kan kita ngedos hari ini belum tentu ya. Memang jangka panjang, tetapi kita jangan menyerah, itu harus terus kita lakukan. Siapapun kita itu lakukan edukasi terus. Kemudian pada ibu yang sedang menyusui mungkin tidak boleh makan yang pedas, nanti asinya pedas, itu juga tidak selalu seperti itu. Bahkan ada pemahaman yang mungkin nggak boleh makan malam nanti gemuk, ya kan? Itu contoh. Iya nih lagi program diet tuh udah jadi nggak makan malam nih saya. Gimana tuh? Malam sama, kalau di usia di atas 30-40 makan malam itu biasanya sudah kayak otomatis gitu ya. Sadar kita ngemil, tidur kan begitu kan. Sebenarnya kalau secara mekanis bukan masalah waktunya. Pada saat kita makan malam ada dua hormon, ada grelin dan leptin yang mengatur rasa kenyang, rasa lapar. Jadi pada saat kita malam hari makan lebih banyak, itu gak kekontrol tuh. Ini lapar apa enggak tahu lapar. Tapi makanan masuk aja terus. Tahu-tahu kalau saya biasanya obesitas sentral, tahu-tahu perut sedikit maju, gitu kan? Ya, jadi itu problematika yang tadi stunting, problem kedua penyakit tidak menular, obesitas, hipertensi, karena dari pola makan yang tadi. Sebenarnya bukan masalah makan malam tidak boleh makan malam, tetapi pilih makan malam yang sehat. Seperti apa misalkan yang gampang diserap di malam hari. Kalau udah malam udah mau istirahat, sudah. Jangan karbo lah, jangan mie kocok lagi. Tapi mie kocok jualannya malam Pak, gimana dong? Enak ya? Iya nih. Tapi kan tidak harus sering. Misalkan kita pengen udah makanan misalkan ditutup dengan sayur dan buah. Di jeda berapa lama Pak dari makan malam sampai ke tidur gitu, istirahat gitu? Ya biasanya yang paling baik itu makan terakhir malam itu jam 8 harus sudah selesai. Karena jam 8. Jangan begadang. Berarti nggak bisa makan gultik ya kan? Gultik itu jam 10 tuh. Iya, problematika penyakit tidak menular kan di sana. Kita orang yang sibuk bekerja, kita orang yang tidak punya waktu. Waktu sih ada tiap hari gitu kan. Tapi seolah-olah pekerjaan itu harus bisa dikerjakan malam. Ya bahkan dopingnya tadi. Sampai nyemil nggak kerasa ya. Sehingga akhirnya muncul masalah baru di samping stunting itu pada anak-anak. Masalah berikutnya apa? Tadi obesitas, kemudian hipertensi, kemudian stroke jantung dan sebagainya. Itu juga tantangan kedua ya. Kan anak-anak stunting juga dia berisiko tinggi untuk jadi PTM. Di awal. Jadi memang perjalanannya panjang dan dampaknya sangat berbahaya banget ya gitu ya. Jangka panjangnya bukan hanya sama SDM-nya jadi kurang nantinya gitu ya, IQ-nya dia akan rendah. Pastinya untuk pembangunan kita ke depan akan sulit SDM lokalnya gitu. Nanti bisa tersingkirkan oleh padahal dari luar. Padahal tujuan kita Indonesia emas ya, 2045 ya. Kalau misalnya dari sekarang udah kita nggak aware sama masalah gizinya ya, jangankan ke emas ya, kayaknya perunggu juga enggak gitu. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke hari gizi nih Pak. Nah, dari Persagi sendiri atau dari dinas mungkin ya kira-kira ada kegiatan-kegiatan apa lagi nih kira-kira? Ya kita sebenarnya kolaborasi hampir tiap tahun rutin karena Dinas Kesehatan sebagai pembina kita juga. Salah satunya hari ini di Hari Gizi Nasional ini itu rangkaian ada podcast, kemudian ada edukasi gizi ke sekolah sasaran yang mendapatkan MBK, kemudian nanti ada
pemeriksaan dan sebagainya, rangkaian, dan mungkin bisa ditambahkan dari TINE yang bisa kolaborasi. Gitu. Kalau untuk program pemerintah sendiri nih, Bu, terkait gizi masyarakat ya, ataupun gizi keluarga, selain tadi ada isi piringku, ada MBG gitu sekarang. Kira-kira apa lagi nih yang concern banget yang sekarang lagi in gitu? Dan alhamdulillah ya sepanjang tahun kayaknya in terus ya. Jadi kalau di program gizi masyarakat itu tentu saja menyasar semua sasaran, mulai dari remaja. Remaja kan tentu saja selain pola makannya yaitu tadi tablet tambah darahnya, ya, tablet tambah darah untuk remaja. Kemudian juga beranjak dia hamil, tentu saja di situ juga banyak intervensi-intervensi ibu hamil terkait dengan gizi seperti minum tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Walaupun sebetulnya dia boleh kok minum tablet tambah darah selama kehamilan lebih dari 90 tablet, itu boleh, sangat diperbolehkan, dan Purwakarta merupakan salah satu kabupaten yang memfasilitasi itu. Gitu. Jadi mungkin ada kabupaten kota yang 90 tablet, tapi kalau kita sih mau sepanjang hamilnya juga kita tersedia gitu ya. Gratis kan ya berarti? Gratis. Gratis. Bahkan Harus disebutkan itu gratis tuh, karena orang tuh takutnya khawatir ya kalau sekarang tuh. Bahkan misalnya nih Mbak Caca misalnya punya klinik ya, atau punya seorang praktisi kayak Medis, perawat atau bidan gitu ya, praktisi medis atau paramedis yang dia buka praktek perlu pemberian tablet tambah darahnya buat ibu hamil tuh boleh koordinasi. Oh, boleh ya. Puskesmas tempat. Jadi nanti mereka dapat gratis juga. Itu boleh. Cuman sayang memang kadang karena kemasannya mungkin tidak sebaik Menarik gitu ya. Atau mungkin karena berpikir keluar dari puskesmas, kadang orang memandang sebelah mata. Padahal obat yang kita siapkan itu sudah terstandar, sudah baik, sudah teruji dan lain sebagainya ya. Tetapi memang masyarakat kadang masih ada gitu ya, apa itu obat dari puskesmas, padahal tidak seperti itu. Kami di Dinas Kesehatan, Mbak Cita tahu sendiri ya, ini pengadaannya loh dari sini ya. Kita sudah ada standar ya, udah ada standar obat yang disiapkan, termasuk vitamin itu mungkin masuknya ya, untuk masyarakat. Nah, setelah hamil itu mereka juga untuk terkait dengan gizi, tentu saja nanti melahirkan, bagaimana mereka pada saat menyusui itu juga harus masih 40 hari masih minum tablet tambah darah ya, karena mengganti apa yang sudah digunakan ya pada saat persalinan. Kemudian bayi balita ya, pemantauan pertumbuhan perkembangan gizi kan ya. Nah, karena kita sekarang itu sangat menjaga adanya masalah-masalah gizi pada balita. Karena apa? Kalau dia sudah bermasalah gizi, maka nanti stunting akan naik. Nah, jadi mereka nggak boleh gizi kurang atau berat badannya kurang, tinggi badannya kurang. Biasanya istilahnya ada underweight wasting, weight watering, atau mereka yang berat badannya nggak naik ya. Nah, kadang kalau berat badannya nggak naik sesuai target ya, jadi kan setiap bulan tuh ada targetnya. Misalnya anak umur 1 bulan itu dia targetnya sebulan tuh harus naik misalnya 800 gram. Nah, ternyata dia nggak naik 800 gram, dia naiknya 500 gram misalnya. Nah, itu kadang nggak dibuat masalah gitu. Iya, padahal itu masalah berarti gitu kan? Iya. Nah, itu sebetulnya nggak boleh. Kalau kita biarkan nanti dia jadi kurang gizi, bulan berikutnya belum tentu Kurang lagi, juga, kan? iya, Nanti benar. makin kurang lama-lama dia bisa stunting. Makanya sekarang itu pencegahannya dari sejak awal, dari sejak dia tidak naik sesuai target. Bukan hanya tidak naik saja, tapi tidak naik sesuai target. Nah, itu merupakan di Purwakarta ini ya, kita punya inovasi sentra Simadu, sistem dan strategi intervensi masalah gizi terpadu. Itu dimulai dari masyarakat di Posyandu. Ketika mereka sudah menemukan masalah gizi tadi, yang dia naiknya tidak sesuai target, yang dia gizi kurang, berat badannya kurang, itu sudah harus segera dirujuk ke puskesmas. Karena harus diperiksa, jangan-jangan anak ini ada penyakit. Mbak Caca di podcast yang lalu ada pembahasan TB kan? TB pada anakku kan cukup banyak. Nah, kalau misalnya dia TB dibiarkan, pasti berat badannya akan stuck di situ gitu ya, berarti balik lagi ke situ, akan lebih buruk lagi gitu. Nah, ini juga perlu pengawasan ya ketika dia bermasalah gizi.
Itu untuk mencegah terjadinya stunting. Jadi stunting itu mencegah itu lebih efektif ya dibanding mengobati atau menanggulangi. Iya. Kalau udah terjadi stunting, apalagi usianya udah di atas 2 tahun ya, Pak Yani ya, Sulit. itu udah sulit ya, irreversible kadang ya. Jadi memang diharapkan kalau dia udah terjadi stunting ya di usia 2 tahun, sebelum 2 tahun itu ya Harus sudah cepat-cepat mendapatkan ditangani ya. penanganan. Dan penanganannya itu cukup mahal, Mbak Caca. Oh, Iya, cukup iya. mahal kan ya, Mbak Yani ya. Jadi dibanding kalau misalnya Kita ngasih pencegahan yang sepanjang itu Ah. masih lebih murah pencegahan berarti ya? iya, jadi kalau pencegahan contoh aja ya, dia nggak naik sesuai target. Iya. Nah, di dalam bukunya itu disebutkan dia harus mendapatkan tambahan protein hewani selama 2 minggu. Ya, Iya. 2 minggu selesai secara penelitiannya ya. Iya. Nah, tapi kalau stunting, Yang udah stunting? iya, dia bukan cuma telur, misalnya protein hewani kan bisa tadi itu diganti Iya. telur ya. Kalau yang stunting itu dia harus mendapatkan pangan medis khusus ya, Pak ini ya. Jadi itu bisa sampai 3 bulan. Jadi, Beda gitu ya, tenang. Nanti mungkin di podcast lain kita bisa bahas khusus ya. Oke, Tentang stunting. siap, nanti datang lagi ya Bu Ina nih. Iya. Nah, itu. Biar masyarakat nanti paham. Iya, karena ternyata masalah gizi ini benar-benar ada di setiap siklus hidupnya ya, gitu. Iya. Maksudnya berkaitan gitu dia tuh ya. Jadi memang nggak bisa cuma bahas stunting doang, nggak bisa sih, karena ada kelanjutan. Iya, karena kan nanti ternyata jadi ke DM juga, hipertensi Iya. juga gitu kan dari masalah gizi doang gini tuh. Yang nggak doang sih ya masalah gizi ini gitu. Banyak Jadi anak sekolah kita tadi udah balita, anak sekolah ya udah tadi balik. Iya, balik lagi ke remaja gitu lagi ke ya. remaja. Nanti sama juga Mbak Caca, kalau anak SD TK itu kan sama dilakukan pemantauan pertumbuhannya atau dilakukan antropometri Iya, pengukuran. dicek. Itu ngecek untuk status gizinya kan. Iya. Kalau dia ada masalah tentu saja harus dirujuk ke puskesmas minimal. Nah gitu ya. Iya. Jadi sangat-sangat kompleks gitu ya masalah gizi. Nah terakhir ada gak pesan-pesan dari Pak Yani atau Bu Ina untuk masyarakat nih, untuk healthy semua yang nonton podcast khususnya Purwakarta nih ya, terkait masalah gizi terakhir. Ya, untuk masyarakat Purwakarta dan Indonesia pada umumnya, tema di Hari Gizi Nasional 65 adalah pilih makanan bergizi di keluarga. Jadi hadirkan makanan perubahan pola makan di keluarga. Memang tidak harus besar, kecil apapun perubahan itu akan mengubah dampak. Jadi lakukan perubahan, kembali ke pola makan bergizi yang seimbang agar keluarga kita bisa sehat. Nah Bu Ina dah terakhir Ya, apa? baik. Kalau semuanya di Purwakarta khususnya, kita sangat berharap sekali. Tadi Pak Yani bilang makanannya itu harus bergizi. Jadi memang kita sangat berharap semua keluarga di Purwakarta ini bisa mengimplementasikan lah ya apa makanan yang baik ya, makanan yang bergizi untuk terutama anak-anak kita maupun ibu-ibu hamil, supaya anak-anak kita nanti kelak itu betul-betul jadi generasi Purwakarta yang unggul. Iya, Ya. Nah, promo dulu Pak, Persagi mungkin punya sosial media atau apa biar teman-teman juga siapa tahu perlu edukasi yang lebih gitu ya. Persagi punya Instagram ya, @persagipwk. Silakan @persagipwk. bisa di follow ya, nanti banyak event info di Ya Instagram. bisa nanya-nanya juga ya kita ya Bisa seputar nanya. Termasuk rangkaian rangkaian HT gizi ya. Nah, jadi healthy semua bisa kepoin langsung Instagramnya persagi_pwk. Nah, itu mungkin healthy semua episode kita hari ini bahas tentang Hari Gizi Nasional. Makasih Pak Yani udah Sama-sama, hadir, Ibu Mbak Caca. Ina makasih banyak. Sami-sami. Jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.